Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap daripada keluarga besar almarhum al-maghfurlah sahibul haul Romo Raden Al-Habib As-Sayyid Dahlan bin Muhammad Ba'bud, wabil khusus sahibul majlis, orang tua kita bersama Al-Habib Abu Bakar Ibn Hashim Ibn Al-Habib Dahlan bin Muhammad Ba'bud. Tidak lupa orang tua kita Al-Habib Hasan bin Aqil Ba'bud, pesantren Al-Iman yang tadi kami silaturahmi ke sana. Syekhuna Kiai Al-Haj Taifur Mawardi yang kondisi kesehatannya Masya Allah Tabarakallah tapi tetap semangat, tadi juga kami sowan ke beliau. Tidak lupa pula Bapak Kapolres yang tadi menyampaikan sambutannya singkat, padat, substantif dan penuh makna. Dan semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para sesepuh kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada masyarakat Purworejo, tamu-tamunya sahibul haul Habib Dahlan bin Muhammad Ba'bud, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, semua angkat tangannya, kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, pada malam hari ini dan sampai besok insyaallah kita sama-sama berkumpul ngalap barakah, mencari keberkahan, menghadiri haul sosok yang menghabiskan hidupnya untuk mengajak umat dari desa ke desa, kampung ke kampung untuk mengenal Allah dan Rasulnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau almarhum al-maghfurlah Romo Raden Sayyid Al-Habib Dahlan bin Muhammad Ba'bud Al-Alawi Al-Husaini. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, saudara, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk almarhum sahibul haul wa usulihi wa furu'ihim, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannata birahmatih ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahibbai kiram, saudara, Al-Habib As-Sayyid Romo Raden Dahlan bin Muhammad Ba'bud, 50 tahun beliau sudah meninggalkan kita, saudara. Para ulama mengatakan wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlih fa ajsaduhum qabla al-quburi qubur. Orang itu kalau bodoh, tidak punya ilmu, semasa hidupnya tidak memberikan manfaat ke orang lain, maka qabla al-mauti mautun li ahlih, masih hidupnya saja sudah mati, saudara. Itu kalau orang tidak punya ilmu, orang tidak bisa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain, masih hidupnya sudah mati. Walaupun tampan, walaupun cantik, jasadnya, hakikatnya hanya kuburan bagi ruhnya, saudara. Tapi beda dengan orang berilmu, beda dengan ulama, beda dengan orang-orang saleh, beda dengan kekasih-kekasihnya Allah. Fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Sebagaimana tadi yang disinggung oleh Pak Kapolres dalam sambutannya, orang-orang soleh, wali-wali Allah, jasadnya sudah dikubur, tapi namanya tetap hidup, saudara. Manfaatnya tetap hidup. Anda bayangkan Habib Dahlan Ba'bud 50 tahun udah wafat, saudara, tapi kecintaan kita kepada beliau pada malam hari ini berhasil mengumpulkan kita di tempat ini. Orang sudah wafat 50 tahun lalu, jasadnya sudah dikubur, dikebumikan, tapi masih membawa keberkahan di tengah umat. 50 tahun masih dikenang, ribuan orang rela kumpul di tempat ini, bahkan nginap sampai besok, saudara. Inilah yang namanya keberkahan ilmu. Mudah-mudahan kita ikut dapat keberkahan beliau, insya Allah. Dan ini tanda, saudara. Ini tanda tidak lain dan tidak bukan karena beliau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa, saudara. Berapa banyak di antara kita yang mati wafat, anak istrinya sehari, 2 hari, 7 hari udah lupa, saudara. Apalagi tetangga, begitu tahlil selesai, berkatnya habis, ya udah lupa, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi ini 50 tahun wafat, kita masih kumpul, rela sampai jam 11 kurang baru mulai ceramah, saudara. Demi orang yang sudah wafat 50 tahun lalu, ini tanda bahwasanya beliau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Maqamul mahabbah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an? Di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa la yazal 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذ بي لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, kata Allah, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah, siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka siap-siap aku umumkan perang terhadapnya. Saya mau tanya sama orang Purworejo, kira-kira kalau ada manusia yang lemah, yang gak berdaya, ditantang perang sama Allah, hancur atau tidak? Nanti akan kita singgung di akhir Allah. Tapi menariknya lanjutannya apa kata Allah Ta'ala? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab mimma aftaradtuhu alaih. Yang paling aku senangkan dari hambaku, manakala hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan apa-apa yang aku wajibkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pengen Allah ridha, saya mau tanya semua yang ada di sini, masyarakat Purworejo, pengen Allah ridha? Pengen dapat cintanya Allah? Syarat nomor 1, jalankan apa yang Allah wajibkan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, zakat jangan ditinggalkan, puasa Ramadan. Ibu-ibu nih khususnya kadang-kadang
kalau di bulan Ramadannya aman, tapi kadang-kadang ibu-ibu setiap tahun ada saja utang karena ada tamu. Betul atau tidak, Bu? Itu utang mesti dibayar, jangan ditinggalkan. Yang paling Allah senang dari hambanya sederhana, apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Allah larang, yang diharamkan tinggalkan. Itu yang Allah paling ridho dari hambanya, sederhana, saudara. Tapi ada satu lagi maqam yang lebih tinggi, maqamul mahabbah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan maqamul mahabbah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku sudah mendekatkan diri denganku dengan yang sunnah-sunnah, bukan hanya menjalankan yang wajib, tapi yang sunnahnya juga dijaga. Apa adab-adab yang diajarkan Rasulullah dijalankan. Masuk kamar mandi pakai kaki, keluar kamar mandi pakai kaki kanan, masuk masjid pakai kaki, keluar masjid pakai kaki, sholat qobliyah ba'diyahnya, sunnah-sunnah yang lainnya dijaga. Kata Allah Ta'ala, kalau sudah hamba menjaga sunnah-sunnahnya Nabi, dia naik satu level tingkatan, hatta uhibbah, maka dia mendapatkan maqamul mahabbah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau sudah dicintai Allah, luar biasa. Jangankan dicintai Allah, kadang-kadang manusia ini kalau sudah dapat perhatian dari orang yang dianggap berpengaruh, wah senangnya luar biasa. Fulan, kenapa? Orang dekat presiden. Wah, merasa hebat. Kenapa? Karena dicintai presiden. Fulan, orang dekat Pak Kapolres, merasa hebat. Kenapa? Karena merasa dicintai sama orang yang punya pengaruh. Tapi kalau orang jalankan sunnahnya Nabi, dicintainya oleh siapa? Allah. Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Orang kompak, orang semangat, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan segala-galanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Dicintai Allah, saudara. Allah. Maka Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya, dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu wa rijlahu wala in sa'alani la'utiyanna, apa yang dia minta akan aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idanna, apa yang dia mohon pertolongan akan aku berikan pertolongan, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia dicintai oleh Allah. Kadang-kadang timbul pertanyaan, Habib, apa maksudnya hadis tersebut, Habib? Kok Allah mengatakan di situ aku menjadi pandangannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, bahkan di hadis tersebut aku menjadi tangannya, kata Allah, aku menjadi kakinya, dan seterusnya. Allah ini kan laisa kamitslihi syai'un. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah laisa kamitslihi mukhalafatuhu lil hawadits. Allah nggak sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk saja mustahil, apalagi menyatu dengan makhluk. Itu namanya hulul wal ittihad. Itu di luar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah sama dengan makhluk saja mustahil, apalagi Allah menjadi makhluk. Haram, mustahil kita meyakini seperti itu. Tapi di hadis ini Allah Ta'ala mengatakan, kalau aku sudah cinta sama seorang hamba, aku menjadi pandangannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, dan seterusnya. Apa maksudnya hadis ini? Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits, gak sama dengan makhluk. Masa mau dibilang serupa dengan makhluk, apalagi menyatu dengan makhluk? Ini maksudnya hadis apa, saudara? Saya pengen lanjutin sebetulnya bahas hadis ini, cuman ini udah jam 11 kurang ini, saudara. Ini kalau di Jakarta, mohon maaf, jam segini, mohon maaf, banci saja sudah tobat ini, Bu. Saking malamnya. Tapi orang Purworejo ngajinya masih semangat. Lanjut atau jangan? Jangan semangat. Lanjut apa jangan? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar terus semangatnya orang Purworejo. Semua angkat tangannya. Takbir!
Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, kalau memahami hadis itu lihat syarah hadis, keterangan dari para ulama. Itu hadis tadi ada dalam Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari itu diuraikan makna-makna hadisnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menguraikan hadis tadi, ketika Allah mengatakan kalau aku cinta kepada seorang hamba, aku jadi pandangannya, aku jadi penglihatannya, aku jadi pendengarannya, dan seterusnya. Saudara, di situ kata Imam Ibnu Hajar ada beberapa keterangan ulama yang disebutkan di situ, ibadah Allah. Di antaranya sebagian ulama menjelaskan maksud daripada hadis tadi, saudara, ai kuntu sam'ahu ai kuntu masmu'ahu fala yaltaddu illa bisama'i dzikri, kuntu mubsarahu fala yaltaddu illa biru'yati ayati. Maksudnya Allah aku menjadi pendengarannya, aku menjadi pandangannya di situ. Yang pertama kata ulama, maksudnya Allah Ta'ala itu menjadi sesuatu yang selalu dia dengar dan dia lihat. Maksudnya apa, Habib? Artinya Allah buat dia nggak seneng kecuali mendengar ayat-ayat Allah. Kesenangannya zikir. Kalau hamba sudah Allah cinta, kesenangannya mendengar ayat-ayat Allah. Kalaupun dia lihat makhluk, dia lihat keindahan, dia saksikan itu semua sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Makanya jangan kaget tuh, banyak wali-wali itu kalau udah zikir, masya Allah, nggak selesai-selesai, kuat sudah. Imam Syafi'i itu bu, yang kita ikuti madhabnya Imam Syafi'i, itu kalau di luar Ramadan, satu hari hatam Quran satu kali. Bukan baca Quran ya bu ya, satu kali hatam Quran. Ada di sini yang seperti itu. Satu hari hatam TikTok ada. Satu hari hatam Quran sekali, itu di luar Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, itu Imam Syafi'i satu hari siang hatam sekali, malam hatam Quran sekali. Kok bisa? Ya jangan kaget, dia hamba yang dicintai Allah, sehingga sudah nikmat, lisannya nikmat, telinganya nikmat, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu. Dulu sahabat-sahabat itu saking asyiknya kalau sudah sholat Pak Bu, yang namanya dulu pengobatan belum ada bius, belum ada anestesi. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi SAW, sebagian di antara mereka ketika ada yang terluka dan kakinya harus diamputasi, maka apa yang mereka lakukan? Kalau dalam keadaan biasa dipotong tanpa bius, oh sakitnya luar biasa Pak Bu, Masya Allah, tabarakallah. Maka apa yang mereka minta? Nanti tunggu saya sholat. Kalau saya sudah masuk dalam sholat, saya di tahiyat akhir, kamu mau amputasi, mau potong kaki saya, silakan. Di situ saya nggak akan berasa. Di situ tidak akan merasakan sakitnya. Kenapa? Karena sudah asyik merasakan nikmatnya zikir, menyebut Gusti Allah Subhanahu. Itu kekasihnya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Itu maksudnya aku menjadi pendengarannya, saudara. Tapi ada lagi, kata Imam Ibnu Hajar, sebagian ulama mengartikan kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, hadhihi kinayatun an nusratillah. Ini bukti kalau hamba dicintai Allah, dia dapat pertolongan Allah. Makanya jangan kaget Bu, Pak, ada wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang Allah cinta, dia mendapat pertolongan Allah sehingga matanya melihat apa yang kita nggak lihat, sehingga telinganya mendengar apa yang kita nggak dengar, sehingga instingnya bisa merasakan apa yang kita nggak rasakan. Berapa banyak kekasih Allah kalau kita dengar wali-wali, wali songo, saudara, kiai-kiai yang menjadi wali, yang sudah dapat makom tertentu, tangannya bisa melakukan apa yang manusia normal nggak bisa lakukan, kakinya bisa melakukan apa yang manusia normal nggak bisa lakukan. Kenapa? Jangan kaget, Allah sudah mengatakan kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu. Dia sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya beda, kadang-kadang ayatnya yang dibacain sama Bu.
Bu, air 1 gelas. Yang bacakan airnya sama, yang bacakan sama-sama orang, sama-sama makan nasi. Tapi kalau yang bacakan kiai sama yang bacakan orang biasa, sama atau beda? Sama atau beda? Kenapa? Karena yang ini kekasih Allah, lidahnya udah mendapatkan keberkahan, saudara, dapat pertolongan Allah, jangan disamakan. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu sekalian, ada konsep yang namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Kadang-kadang ada hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah yang memang sudah istiqomah luar biasa, nggak pernah meninggalkan yang wajib, nggak melakukan yang haram, istiqomah ngamalkan yang sunnah. Akhirnya Allah tunjukkan darinya karomah. Kalau kita dengar kiai-kiai dulu, ada yang terbang, ada yang nggak mempan dibacok, ada yang nggak bisa dibakar dan lain sebagainya. Kiai-kiai zaman dulu, jangan kaget, itu namanya karomah. Apa itu karomah, Habib? Menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, karomah itu adalah amrun khariqun lil adah yadharu ala yadi waliyin lillah ikraman minallahi ta'ala. Suatu perkara yang tidak umum, yang menembus daripada kebiasaan. Biasanya umumnya orang nggak bisa begitu, tapi ini menembus kebiasaan, yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan tersebut pada kekasihnya sebagai penghormatan dari Allah untuk kekasihnya tadi. Ini sesuatu yang khariq lil adah, Pak Bu, yang luar biasa, yang kadang-kadang nggak bisa dijangkau dengan akal manusia biasa. Kalau terjadi pada seorang nabi, itu disebut mukjizat. Disebutnya apa? Mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan. Saya mau tanya, ajaib atau tidak? Itu namanya mukjizat. Luar biasa. Rasulullah SAW bisa keluar air dari jari jemari Nabi. Nabi bisa membelah bulan, dan itu dibuktikan secara ilmiah, saudara, dikabarkan dalam Al-Quran. Belum lagi mukjizat-mukjizat Rasulullah yang lainnya, itu disebut mukjizat. Sesuatu yang luar biasa, yang khariq lil adah. Kalau terjadi pada seorang nabi untuk membuktikan keabsahan kenabiannya, itu disebut mukjizat. Tapi kalau terjadi pada seorang wali yang merupakan pengikut daripada Nabi Muhammad karena kesolehannya dia, maka itu disebut karomah. Apa bisa terjadi, Habib? Bisa. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita lihat, wal asbitan lil auliya karamah paman nafaha pan bidan kalamah. Di dalam Jauharut Tauhid yang dibaca di pesantren-pesantren NU, dibaca sama kiai-kiai kita, kata ulama apa? Fa asbitan lil auliya karamah, yakinilah karamah wali itu ada, nyata. Paman nafaha pan bidan kalamah, kalau ada orang yang mengingkari karamah wali, buang jauh-jauh itu. Wal auliya jauh karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Di dalam Nadham Tubat disebutkan bahwasanya yang namanya karamah wali tingkatannya itu bertingkat-tingkat. Walaupun kadang-kadang nggak masuk di akal. Bisa. Kenapa? Karena yang memberikan Allah Subhanahu. Jangan lihat walinya. Kalau walinya manusia, walinya makan nasi, walinya bisa sakit. Tapi karena yang berikan Allah, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah mau memberikan keajaiban kepada seorang hamba, jawab yang jujur. Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Allah kuasa atau tidak? Sudah, ini mana hadis tadi? Kenapa saya singgung ini, Bapak Ibu sekalian? Karena saya sedih, Pak Bu, saya sedih. Belakangan ini kita lihat di media sosial, banyak orang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngakunya pecinta wali. Tapi sekarang kalau kita lihat di medsos, serempak dengan gampangnya menghina-hina wali, merendahkan wali. Karomah wali dibilang khurafat, saudara, dibilang halu, dibilang khayal. Ngakunya Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah nggak kaget, ada aliran menyimpang namanya Mu'tazilah. Itu dari dulu memang ingkar terhadap karamah wali, saudara. Tapi belakangan kita lihat ada orang pakai pakaian Ahlus Sunnah, ngakunya sebagai Ahlus Sunnah, ngakunya pada pecinta wali, tapi di medsos kerjaannya hina para wali, merendahkan para wali, menganggap karamah wali halu, khurafat, khayalan,
bisa kita terima, saudara. Karomah wali itu fakta nyata dan itu ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Mari kita lihat, saudara. Di dalam Al-Quran diceritakan ada kisah yang namanya Ashabul Kahfi, Bapak Ibu sekalian. Tahu Ashabul Kahfi? Surat Kahfi yang kita sunnah baca setiap malam Jumat atau hari Jumat itu, saudara. Itu Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi, Pak Bu. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah puji mereka Ashabul Kahfi sebagai pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan hidayah oleh Allah. Mereka hidup di zaman sebuah raja. Rajanya raja zalim, namanya Raja Dicyanus. Ini Raja Dicyanus, Pak Bu, kalau ada orang yang ngaku beriman kepada Allah, dibunuh sama dia, saudara. Nggak boleh orang beriman, harus kufur, harus murtad. Kalau ada yang ngaku beriman, dibunuh sama Raja Dicyanus. Subhanallah, akhirnya mereka cari-cari, ini pasukannya nyari. Kalau ada orang beriman, dibunuh, orang beriman, dibunuh. Sampai ketemu sekelompok anak muda ini, sudah Ashabul Kahfi. Mereka beriman, akhirnya mereka dipanggil sama Raja Dicyanus. Begitu mau dibunuh Raja Dicyanus, kesian, ini masih anak-anak muda ini, mungkin belum matang berpikirnya. Udah, kalian saya kasih waktu sampai besok pagi, kata Dicyanus. Kalau sampai besok pagi kalian belum murtad juga, tetap beriman, maka besok kalian semua akan kami bunuh. Akhirnya anak-anak muda ini Ashabul Kahfi, mereka tetap nggak mau keluar daripada keimanannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berhasil kabur, ditolong oleh Allah Subhanahu. Begitu mereka kabur, pasukan Dicyanus ngejar. Sampailah mereka ke dalam sebuah kahfi. Kahfi ini, Bapak Ibu sekalian, artinya goa. Orang Purworejo tahu goa? Biasanya tempat apa, kelelawar apa segala macam di gunung itu. Masuklah ini anak-anak muda ke dalam goa. Begitu masuk ke dalam goa, Allah tanamkan rasa takut kepada pasukan yang sedang mengejar mereka, saudara. Itu pasukan gak berani masuk ke dalam goa. Dan anak-anak muda Ashabul Kahfi ini, begitu mereka masuk ke dalam goa, akhirnya mereka ditenangkan oleh Allah. Allah bikin mereka tidur, Bapak Ibu sekalian. Berapa hari tidurnya? Sehari, 2 hari, 3 hari. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Tidurnya 300 tahun. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan wazdadu tis'a. Kalau pakai bulan Qamariyah 300 tahun. Kalau pakai bulan bulan Syamsiyah 300 tahun. Kalau pakai bulan Masehi, tahun Masehi. Kalau pakai tahun Hijriyah 309 tahun. Wazdadu tis'a. Dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Karena setiap 100 tahun bulan Hijriyah, bulan Masehi, itu selisihnya lebih cepat 3 tahun bulan Hijriyah. Orang kalau umurnya 100 tahun Masehi, berarti umurnya Hijriyahnya 103 tahun. Wa habithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun tidur dalam goa. Dan menariknya, Pak Bu, apa yang terjadi? Mereka begitu bangun dari tidur 309 tahun, bangun dalam keadaan sehat walafiat, seger buger. 309 tahun. Mereka ngerasanya begitu bangun tidur cuma setengah hari. Bahkan begitu bangun dalam keadaan lapar. Akhirnya mereka ada uang, bawa uang. Disuruh temannya, coba kamu ke pasar diam-diam. Begitu sampai ke pasar, orang-orang bingung. Ente kok bawa uang 300 tahun lalu ini? Orangnya udah mati semua, rajanya sudah mati. Mereka bangun 300 tahun tidur dalam keadaan sehat, seolah-olah tidur hanya setengah hari. Yang cerita Al-Qur'an. Ini bukan Nabi, Pak, tapi tidur 300 tahun lebih. Jawab yang jujur, ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Bu, jangankan 300 tahun, Bu, saya kalau tidur lebih dari 8 jam, bangun-bangun makan panadol, pusing. Apalagi tidur lebih dari 12 jam, kalau kata orang Betawi salah bantal, bangun-bangun nggak bisa nengok, saudara. Betul. Jadi kadang-kadang bulan puasa nih anak-anak laki suka, Masya Allah nih, habis sahur tidur, bangun-bangun udah mau maghrib, latihan mati, saudara. Itu bangun-bangun pusing, gak bisa. Orang, Pak, naudzubillah min dzalik, kalau ada orang koma, mudah-mudahan kita semua dikasih sehat walafiat. Yang sakit-sakit sembuh semua, insya Allah. Orang-orang yang koma itu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu itu mesti
mesti pakai makanan, pakai selang dia makan, kalau nggak mati. Badannya digerak-gerakin supaya nggak kaku, saudara, dikasih minyak. Ini 300 tahun tidur dalam goa, bangun-bangun berasa setengah hari, sehat walafiat, seger buger. Mereka bukan nabi, mereka hamba Allah yang soleh. Jawab lagi yang jujur, ajaib atau tidak? Ajaib. Dahsyat atau tidak? Khurafat dasmu. Jelas atau tidak? Jangan lihat manusianya, kalau lihat kemampuan manusia terbatas, tapi lihat kudrat kemampuan Allah Subhanahu. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Kalau Allah mau kasih keajaiban untuk hambanya, Allah mampu atau tidak? Takbir! Allahumma shalli ala Muhammad. Khurafat dasmu. Kira-kira jelas atau tidak? Lanjut atau jangan? Wes malam. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi di Al-Quran kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Allah Sulaiman ketika itu Balqis dengan pasukannya ingin datang menuju Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ketika itu Nabi Allah Sulaiman, Balqis ini Ratu Balqis ini ratu besar. Di bawah Ratu Balqis itu ada ribuan raja, saudara. Ratu Balqis adanya di daerah Yaman, sedangkan Nabi Allah Sulaiman adanya di daerah Syam, daerah Palestina yang sekarang jadi Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel cepat hancur. Amin ya Rabbal. Itu Nabi Allah Sulaiman katakan kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke tempat saya? Ini Ratu Balqis di Yaman, Pak. Nabi Allah Sulaiman di Syam, jaraknya jauh. Masya Allah, seperti jarak rudal kiriman Houthi sekarang sampai ke Israel itu jauh, nggak main-main itu jarak, sudah. Ini singgasananya Ratu Balqis besar. Nabi Sulaiman minta, siapa sekarang di antara kalian yang bisa datangkan singgasana Ratu Balqis ke tempat saya? Kata Ifrit, coba saya saja, saya bisa datangkan sebelum kamu berdiri. Sebelum kamu diri dari tempat dudukmu. Kelamaan masih. Nabi Sulaiman nggak mau. Akhirnya datang satu orang. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuk. Di Al-Quran diceritakan, saudara. Ada seorang, kata Allah Ta'ala, alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang hamba Allah yang saleh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya namanya adalah Asep bin Barkhiyah, saudara. Asep. Jadi orang Purworejo jangan kaget kalau di Jawa Barat, saya Jawa Barat soalnya, banyak yang namanya Asep, itu nama dari kisah dalam Al-Quran, saudara. Asep bin Barkhiyah. Asep bin Barkhiyah itu alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Seorang yang punya ilmu dari kitab. Dalam tafsir disebutkan dia punya Ismullahil A'zam. Dia punya nama Allah yang azim, yang Allah sembunyikan untuk kekasih-kekasihnya, yang mana kalau seorang kekasih Allah minta kepada Allah dengan nama tersebut, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diri qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, Asif bin Barkhiyah, yang Allah ajarkan ilmu daripada kitab. Dia datang ke Nabi Allah Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarafuk. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Balqis sebelum pandangan matamu berpindah. Jadi kamu melihat sana ke arah sana sejauh mungkin kamu melihat pandangan matamu. Sebelum pandangan matamu berpindah, aku akan mendatangkan singgasana Balqis tersebut ke depanmu, kata Asif bin Barkhiyah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, begitu Nabi Sulaiman mengalihkan pandangannya, tiba-tiba singgasana Balqis sudah ada di depan daripada Nabi Allah Sulaiman. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Asif bin Barkhiyah bukan nabi, Pak. Bapak cari di kitab mana juga nggak ketemu namanya Nabi Asif. Asif bin Barkhiyah orang soleh, wali Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan karena kesolehannya dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib.
mendatangkan singgasana dari Yaman ke Palestina, jaraknya ribuan kilometer dalam waktu sekejap. Itu zaman belum ada tiki Pak, belum ada JNE aja nggak mampu sudah. Tapi bisa melakukan itu. Jawab yang jujur, ajaib atau tidak? Ajaib. Dahsyat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Iku jenenge karo diceritakan dalam Al-Qur'an. Jangan lihat asetnya manusia, tapi lihat siapa yang memberikan aset kemampuan tersebut. Siapa yang maha besar, siapa yang maha kuat, siapa yang maha perkasa, siapa yang maha kuasa, siapa yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Urafat dasmu. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau otak kamu sempit, jangan segala sesuatu diukur pakai otakmu. Otak kamu sempit, tapi kekuasaan Allah nggak sempit. Kekuatan Allah nggak sempit. Jangan segala sesuatu kamu ukur pakai otakmu yang sempit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu dikasih ilmu cuma sedikit, jangan sombong. Ini baru di Al-Quran nih Pak. Mari kita lihat ke hadis sudah. Di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan satu kisah hadis sahih, muttafaqun alaih. Diceritakan sebuah kisah atau riwayat Bukhari, hadis sahih pokoknya sudah. Diceritakan satu kisah, ada 3 orang yang terkenal kisahnya sampai pernah dijadiin sinetron setahu saya di Indonesia. 3 orang terjebak dalam goa. Intabaqa alaihimul ghar. Ini yang cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan nabi, mereka orang-orang soleh sudah. Mereka terjebak dalam goa. Tiba-tiba ketika terjebak dalam goa tersebut tertutup batu yang sangat besar yang udah nggak bisa bergeser lagi sudah. Akhirnya mereka bingung. Ini kejebak dalam goanya ketutup batu besar. Kalau sampai mereka nggak bisa keluar, mati di dalam udara, susah, makanan nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu di antara mereka minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, hamba suka berbakti sama orang tua ya Allah. Ini orang Masya Allah, dia kalau orang tuanya belum makan, maka keluarganya nggak dikasih makan. Selalu orang tuanya didahulukan sama dia. Baktinya luar biasa. Rasulullah ceritakan kisah tersebut sudah. Akhirnya apa kata orang tadi? Ya Allah ya Rabb, dengan berkat baktinya saya kepada orang tua saya ya Allah, tolong bukakan gua ini. Akhirnya guanya kebuka sedikit Pak, tapi masih sedikit, belum bisa keluar. Orang yang kedua minta lagi sama Allah, ya Allah ya Rabb, hamba pernah meninggalkan zina ya Allah. Ada satu perempuan yang hamba cinta, hamba senang, hamba udah berduaan sama dia, kesempatan depan mata, nggak ada orang yang lihat. Tapi di situ hamba ingat kepadamu ya Allah, hamba takut kepadamu ya Allah. Akhirnya dia tinggalkan itu zina. Ninggalkan maksiat itu Pak termasuk pahala paling besar. Berbuat taat semua orang bisa, tapi ninggalkan maksiat nggak semua orang bisa. Makanya ninggalkan maksiat itu termasuk pahala yang paling besar. Ya Allah, berkat hamba pernah ninggalkan zina ya Allah, bukakan goa ini ya Allah. Akhirnya terbuka lagi goa sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Satunya lagi orang yang ketiga, dia orang yang amanat, yang betul-betul menjalankan amanat yang ada pada dirinya. Dia minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, berkat amanat yang hamba jalankan itu ya Allah. Ada ceritanya panjang, saya nggak ceritakan terlalu panjang kalau di sini saya bahas semua saudara. Dia minta ya Allah berkat menjalankan amanat ini ya Allah, bukakan gua ini. Akhirnya orang yang ketiga ini minta, dibukakan lagi sama Allah Ta'ala sampai mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Alhamdulillah. Dari kisah ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, para ulama sepakat termasuk cara doa yang ampuh adalah tawassul bil amal soleh. Kalau anda bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya hajat, maka minta sama Allah dengan keberkahan amal. Misalkan ibu sedekah, masuk ke masjid, sedekah ngasih 100.000 misalkan, atau 10.000, 20.000 sedekah. Saya mau tanya, sedekah amal soleh atau bukan? Amal soleh. Habis sedekah minta ya Allah ya Rabb, dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakit hamba ya Allah. Itu termasuk cara doa yang ampuh. Pokoknya bapak ibu habis melakukan amal apa nih? Habis sholat nih, sholat amal soleh itu bukan? Ya Allah, dengan keberkahan sholat ini ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, kabulkan hajat hamba ya Allah, utasi utang hamba ya Allah. Itu termasuk cara doa yang paling ampuh. Jelas atau tidak? Tapi yang kedua yang menarik yang kita bisa lihat dari hadis ini apa? Ini keajaiban terjadi. Batu yang begitu besar nutup goa bisa bergeser.
yang secara hitung-hitungan itu nggak mungkin terjadi saat itu, saudara. Dan ini Allah tunjukkan untuk hamba Allah, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia orang soleh. Yang seperti ini namanya karomah. Jujur jawab, ajaib atau tidak? Ajaib. Dahsyat atau tidak? Dahsyat. Jangan lihat manusianya. Kalau manusianya terbatas, tapi lihat siapa yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha besar? Allah. Orang kompak sebut nama Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan sahabat juga kejadian, Pak. Kejadian sama sahabat yang ajaib-ajaib seperti ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Amin. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan dalam Syiar Alamin Nubala dan diceritakan di dalam banyak kitab, Saudara. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman kekhilafahan beliau, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah. Ketika beliau khutbah di Madinah, tahu-tahu kalau bahasa orang Betawi nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Pertengahan khutbah, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Ya Sariyah al-Jabalah, Ya Sariyah al-Jabalah, Ya Sariyah al-Jabalah. Hei Sariyah, naik ke arah gunung. Hei Sariyah, naik ke arah gunung. Hei Sariyah, naik ke arah gunung. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, Pak. Lagi khutbah tiba-tiba nyuruh orang naik gunung, Saudara. Itu sahabat satu Madinah bingung, ini Sayyidina Umar ada apa? Kok tiba-tiba nyuruh orang naik gunung? Ternyata sekian waktu kemudian terungkap ada satu pasukan perang yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk melakukan invasi militer, Saudara. Yang mimpin pasukan itu namanya Sariyah, laki-laki itu namanya Sariyah, Saudara. Itu diangkat oleh Sayyidina Umar untuk mimpin pasukan tersebut. Ternyata pasukan tersebut ketika balik ke Madinah, mereka cerita kepada orang Madinah, wahai orang Madinah, kami kemarin ketika perang, kami diutus ke tempat yang jauh sama Sayyidina Umar. Saat pertengahan perang, itu apa yang terjadi? Kami dikepung oleh musuh. Saat kami dikepung oleh musuh, kami udah hampir kalah. Akhirnya kami mendengar dari jauh suara Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, Sariyah naik ke atas gunung. Sariyah naik ke atas gunung. Sariyah naik ke atas gunung. Padahal Sayyidina Umarnya jauh, Pak. Sayyidina Umar di Madinah. Ini pasukan perang jauh entah di mana. Saat itu belum ada handphone, belum ada walkie-talkie. Saat itu belum ada yang namanya streaming. Saat itu belum ada internet. Tapi suara Sayyidina Umar bisa menembus jauh sampai kepada pasukan, memberikan instruksi. Akhirnya pasukan itu mendengar suara Sayyidina Umar, mereka langsung naik ke arah gunung. Gara-gara mereka naik ke arah gunung, akhirnya mereka berhasil menghindari kepungan musuh. Dan musuh posisinya di bawah, mereka di atas. Mereka pun dengan mudah mengalahkan musuh. Alhamdulillah. Jawab lagi orang-orang Purworejo, jawab yang kompak. Sayyidina Umar nabi atau bukan? Rasul atau bukan? Tapi suaranya bisa sampai ke tempat yang begitu jauh sekali, didengar oleh banyak orang. Ajaib atau tidak? Ajaib. Dahsyat atau tidak? Ini namanya karomah. Jangan lihat Sayyidina Umarnya. Sayyidina Umarnya manusia, Saudara. Manusia mulia, manusia termulia kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Tapi beliau bashar, manusia. Tapi lihat siapa yang memberikan. Yang memberikan Allah yang maha mampu. Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan segalanya? Kalau Allah mau memberikan hambanya, Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Allah kuasa atau tidak? Takbir! Gak usah jauh-jauh, Pak, gak usah jauh-jauh. Dulu kiai-kiai kita, pejuang-pejuang kita, Saudara, syuhada-syuhada kemerdekaan Indonesia, itu perang bawa bambu runcing. Paling mentok golok, pedang, tombak. Lawannya Belanda, lawannya Jepang yang udah pengalaman perang dunia, Saudara. Senjata Belanda macam-macam dengan meriamnya. Mereka saat itu udah punya pesawat, Saudara, dengan senjata apinya. Saya mau
Makanya secara hitung-hitungan akal manusia, strategi perang manapun bisa ngitung bambu runcing melawan pistol, harusnya yang menang pistol atau bambu? Pistol. Tapi bambu runcing menang. Karena tadi sudah, ini bukan soal senjata, tapi ini juga soal sujud hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Iku jenenge karomah. Ya walaupun Pak Bu, saya perlu garis bawahi di sini, yang namanya karomah wali orang-orang soleh nggak melulu harus hal-hal yang ajaib, nggak melulu harus hal-hal terbang, bisa kebal bacok dan lain sebagainya. Enggak, istiqomahnya mereka itu adalah karomah terbesar. Habib Dahlan Ba'bud 50 tahun wafat tapi masih bisa mengumpulkan ribuan orang, ini karomah terbesar. Istiqomahnya beliau masuk ke desa-desa menyebarkan thariqah al-alawiyah, mengajak orang untuk zikir, untuk sholat, untuk ingat Allah sampai beliau wafat. Itu karomah terbesar, saudara. Kiai-kiai yang ngajar santri di pondok-pondoknya, ngajar sampai sehari 1 jam, 2 jam, 5 jam, 7 jam sampai mencetak para ulama, itu karomah terbesar. Para wali songo yang mengislamkan Pulau Jawa, itu karomah terbesar. Istiqomahnya para wali adalah karomah, saudara. Ibadahnya mereka karomah, amar ma'ruf nahi munkarnya mereka karomah. Tapi kita nggak menafikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan bahwasanya bisa saja hal-hal ajaib yang luar biasa, yang di luar daripada nalar terjadi para wali-walinya Allah. Kenapa? Karena yang memang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu. Makanya besok-besok Bu, kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah, pakai pakaian Ahlus Sunnah, tapi suka meledek karomah wali, nganggep khurafat, nganggep nggak masuk akal, nganggep halu, dia dusta, dia bukan Ahlus Sunnah. Itu ajaran Mu'tazilah Bu, ajaran yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Memang, tapi di sisi lain saya pengen garis bawahi Bapak Ibu sekalian, di sisi lain penting juga untuk para dai. Kalau cerita karomahnya wali, jangan lebay, jangan dilebih-lebihin, jangan pakai bumbu-bumbu. Kadang-kadang ceritanya biasa, tapi ditambah kecap, ditambah lada, ditambah garam, kelebihan offset ceritanya, saudara. Itu juga nggak benar tuh. Itu yang begitu kizib, bohong atas nama wali Allah, bohong atas nama kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan fitnah di tengah umat, saudara. Dan di sisi lain, pesan buat para dai, yang namanya para dai, para ustadz, para habib, para kiai, jangan juga sembarangan cerita karomah wali di depan umum. Saya ini sekarang cerita karena bicara dalil Al-Quran Sunnah. Tapi kalau wali secara persen-persen, nggak semua wali karomahnya layak diceritakan depan umum. Karena nggak semua orang awam akalnya bisa menerima. Kalau orang awam akhirnya diceritakan karomah wali, kemudian dia ngeledek, dia ngejek, khawatir kesian dia, nanti jadi memusuhi wali, akhirnya jadi bala. Na'udzubillah min. Para dai, para ustadz, para kiai kalau mau cerita wali jangan cerita karomahnya, ajaib-ajaibnya, cerita istiqomahnya, cerita kesolehannya, cerita mujahadahnya. Masih banyak hal yang lebih penting untuk dibicarakan ke umat. Umat masih banyak yang belum tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Umat masih banyak yang belum tahu itu, saudara. Belum lagi permasalahan-permasalahan umat, kontrol sosial yang menjadi kewajiban ulama, saudara, untuk menjaga keberpihakannya kepada umat. Banyak mesti diperjuangkan. Jangan dikit-dikit umat dicokokin cerita karomah lagi, saudara. Rasulullah SAW sudah mengatakan, amarana Rasulullah SAW anunazilan nasa manazilahum. Kata Sayyidatuna Aisyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah kalau bicara yang disesuaikan sama orang yang diajak bicara. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara sama orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kedustaan bagi seseorang kalau dia cerita setiap apa yang dia dengar. Apa-apa yang didengar orang wali langsung diceritakan. Jangan, enggak semua orang bisa dengar, saudara. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, uktum hawana in aradta ridana wahdzar tubihu bi sirrina li siwana. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, hati-hati kalau kamu cinta sama kami jangan terlalu diumbar.
Wahdartu bihi bisirrina lisiwana. Hati-hati, jangan kamu sebar-sebar rahasia kami kepada selain kami. Karena nggak semua orang siap menerima apa yang Allah berikan kepada wali-walinya Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau ini nasihat buat para dai, buat para habib, buat para kiai. Mau cerita di depan muridnya secara khusus, silahkan. Di depan komunitas secara khusus, silahkan. Atau sekali-sekali supaya umat nggak buta tentang ini, silahkan saudara. Tapi kalau di atas mimbar, dikit-dikit cerita keramat, dikit-dikit cerita keramat, istiqomahnya nggak diceritakan, halal haramnya nggak diceritakan, hak batilnya nggak diceritakan, itu hanya akan menjadi fitnah daripada di tengah umat. Na'udzubillah min. Maka kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, satu, karomah wali itu adalah fakta. Karomah wali itu adalah nyata, karena yang memberikan Gusti Allah Subhanahu. Jadi kalau Bapak Ibu besok dengar ada cerita karomah wali yang ajaib-ajaib, nggak usah kaget, Allah yang ngasih kok. Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Kenapa harus bingung kaget dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi di sisi lain, yang kedua, catatan yang ingin saya berikan, hati-hati, orang-orang yang menceritakan karamah wali harus jujur, jangan bohong, jangan dusta, jangan dilebih-lebihkan saudara, sehingga bisa menjadi fitnah di tengah umat. Yang ketiga saudara, mereka para dai hendaknya tahu skala prioritas di dalam menyampaikan di tengah umat. Sampaikan cukup istiqomahnya, sampaikan cukup tentang bagaimana ketekunannya dalam ibadah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan yang hak, yang batil, yang benar, yang salah. Jangan dikit-dikit cerita karomah yang aneh-aneh di tengah umat, khawatir jadi fitnah di tengah umat. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya semua di sini, siap cinta kepada para wali? Siap berada di barisannya para wali? Siap pegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Takbir! Sallu ala Nabi. Maka terakhir sebagai penutup saudara, sengaja saya sampaikan ini pada malam hari ini saudara, karena ini isu belakangan dijadikan fitnah untuk memecah belah umat saudara. Ini isu masalah karamah, salah satu isu yang dijadikan fitnah untuk memecah belah umat. Belakangan ini Pak, ada gerakan masif sistematis yang ingin membenturkan khususnya antara para habaib dan kiai. Habaib sama kiai pengen dibikin gelut, dibentur-benturkan. Salah satu isu yang digunakan isu karomah ini saudara, digunakan isu rasial, rasis, diadu-adu domba saudara, pribumi dengan non pribumi, padahal sama-sama muslim, sama-sama warga NKRI, sama-sama Indonesia. Habib kiai dengan isu nasab lah, isu rasial, isu karomah lah, dibentur-benturkan, pengen dibikin ribut saudara. Masya Allah saudara, ini isu-isu kebencian dengan menggunakan rasial ini saudara, selain dikecam oleh agama, ini juga dikecam oleh aturan negara saudara. Ini adalah cara-cara licik yang dulu digunakan oleh Belanda untuk pecah belah umat. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf, Bapak boleh lihat dalam sejarah dulu Belanda Pak, Londo itu cara mereka mecah belah bangsa supaya bangsa nggak merdeka. Apa yang mereka lakukan? Masyarakat dibikin menjadi beberapa tingkatan daripada sosial, ada strata sosial. Belanda bikin tuh, ada warga kelas 1, warga kelas 2, warga kelas 3. Warga kelas 1 itu Belanda dan orang-orang Eropa. Warga kelas 2 dibikin oleh Belanda, dipisahkan. Ada warga-warga Cina, India, Arab, dipisahkan sama Belanda. Ada warga kelas 3 kata Belanda, ini bahasa Belanda nih yang bikin seperti ini Belanda, yang disebut oleh warga Belanda sebagai pribumi. Untuk apa mereka pecah-pecah seperti ini? Supaya nggak bersatu, supaya ada sekat-sekat sosial, supaya bisa dipecah belah. Begitu dipecah belah dengan isu ras, isu suku, mereka nggak bersatu. Begitu mereka nggak bersatu, maka Belanda jadi kuat. Kalau Belanda jadi kuat, Indonesia nggak merdeka. Yang pecah belah dengan isu-isu rasial, dengan isu suku adalah Belanda. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kemudian saudara, begitu menjelang Indonesia merdeka, alhamdulillah, ada yang namanya Sumpah Pemuda saudara. Selesai. Apapun suku kita, apapun budayanya, kita tetap satu Indonesia. Bahkan ada Sumpah Pemuda Arab setelah itu saudara. Itu isinya apa? Kami anak-anak peranakan Arab menyatakan kami semua satu bangsa, kami bangsa Indonesia.
sama muda, itu tuh belakangan ada yang mau benturkan Habib dengan non Habib, pribumi dengan non pribumi, padahal sama-sama orang Indonesia. Kiai dengan Habib dibikin ribut. Begitu Habib Kiai ini ribut, apa yang terjadi? Judi online makin merajalela di mana-mana. Saya mau tanya zaman sekarang nih Pak Bu, yang main judi online, akeh ora? Banyak atau tidak? Saya keliling ke berbagai provinsi di Indonesia, Masya Allah, itu mulai dari ustadz sampai pejabat kena judi online, saudara. Terus Habib sama Kiai ini disuruh ribut. Habib Kiai disuruh ribut. Oligarki makin gila-gilaan menguasai ekonomi. Habib Kiai disuruh ribut, saudara. Yang korupsi makin dahsyat korupsinya, yang maksiat makin dahsyat maksiatnya. Dibenturkan umat. Makanya saya mau ajak umat Islam melalui hall daripada Al Habib Dahlan Ba'bud ini. Ayo, mari sama-sama kita bersatu. Jangan ada lagi pecah belah. Jangan ada lagi kebencian rasial. Kita ini satu, sama-sama umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ormas bisa beda-beda, tapi Nabi kita satu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain kita umatnya Nabi, kita ini juga satu, Makanya saya mau tanya semua masyarakat Purworejo, jawab ya kompak, siap bersatu. Orang kompak, kurang semangat, siap bersatu. Orang keras, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba umat Islam, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba merusak Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak kebinekaan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang membenturkan habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan Indonesia. Semua Purworejo angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Kurang keras, bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Kurang kencang, bila Islam bersatu. Orang umat semuanya angkat tangannya. Umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, habaib dan kiai, umat Islam, pesantren, majelis taklim, umat Islam, Indonesia, NKRI, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Udah cukup sampai di sini. Kalau saya lanjut lagi nanti offset akhirnya Pak. Udah panas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan dengan barokah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan mudah-mudahan barokah sholawat saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Masjidil Aqsa merdeka, Israel hancur. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan barakat salawat Indonesia makin berkah, Purworejo makin berkah, aman, damai, tentrem, berkah warganya, berkah rezekinya, berkah ulamanya, berkah umaranya, berkah sawahnya, berkah hasil buminya, berkah ilmunya. Amin Allahumma, amin Allahumma ya rabbal. Semua ikut sholawatan. Hadroh ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Kita goncangkan Purworejo dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah. Semua salatullah. Rasulullah
Salatullah ya Rasulullah.
ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا. Hajat, semua yang punya hajat angkat tangannya, tundukkan kepala, minta masing-masing dalam hati hajatnya, minta semua, insyaallah Allah kabulkan berkat para uli Allah. Amin. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ثم إلى خصوصا صاحب الحول الحبيب الداعي إلى الله الحبيب أهلا بالمحمد بعبود بعلوي ووصوله وفرعه من والد رحمه الله العطش ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويجعل علينا من بركاته بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah malam hari ini kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimahullah, alhamdulillah. Sang Satan Bahit Penama Bukito Tutupo Hamdi Wasan Hamdalah Sahara Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.